Yuk. Baik, jadi di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan mata kuliah kepemimpinan dengan judul materi kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan perilaku kelompok. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Sinta Permatasari, NPM 180 430 10 186, dan ada teman saya Sonika Ramadan dan juga Wildan Julian Firdausi. Next. Jadi yang pertama, di sini ada perbedaan organisasi dan kelompok. Yang pertama yaitu ada organisasi. Menurut Max Weber, organisasi itu merupakan suatu kerangka yang terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang, tanggung jawab, serta pembagian kerja dalam menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Sedangkan kelompok, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, kelompok didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Next. Selanjutnya di sini ada macam-macam bentuk struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi lini, yang kedua ada struktur organisasi lini dan staf, yang ketiga ada struktur organisasi fungsional, dan yang keempat ada struktur organisasi lini dan fungsional. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sonika Ramadan. Dipersilakan. Ya, oke. Dari keempat macam-macam organisasi, yang pertama yaitu organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana kelimpangan wewenang dan tanggung jawab langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol sebagai bentuk dari organisasi yang paling tua. Bentuk ini juga disebut sebagai bentuk lurus atau bentuk jalur. Ciri-cirinya adalah yang pertama, hubungan antara pimpinan dan bawahan yang masih bersifat langsung melalui satu garis wenang. Lalu yang kedua, selain top manager, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana saja. Lalu yang ketiga, jumlah karyawan yang sedikit. Yang keempat, sarana dan alatnya terbatas. Lalu biasanya pada organisasi lini memiliki wewenang yang sempit seperti pada usaha UMKM, perusahaan kecil, dan organisasi dengan anggota yang sedikit. Lalu pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top manajemennya. Next. Lalu yang kedua adalah organisasi lini dan staf, yaitu kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Kelimpangan wewenang dari organisasi lini dan staf adalah berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan bawahannya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi, seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf bawahannya. Ciri-cirinya yang pertama, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Lalu yang kedua, karyawan atau anggota yang banyak. Yang ketiga, biasanya pada pemerintahan, militer, kepolisian, perusahaan besar, dan institusi besar lainnya. Lalu ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan pada spesialisasi. Yang pertama, personel ini yaitu hubungan dari wewenang terhadap pimpinan dengan pimpinan bawahannya. Lalu yang kedua, personel staff yaitu hubungan dari wewenang terhadap pimpinan bawah dengan anggota atau stafnya. Next. Yang ketiga, organisasi fungsional, yaitu organisasi yang diciptakan oleh V.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan yang tertentu.
Selain itu, tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahannya. Ciri-cirinya dari organisasi fungsional, yang pertama, organisasinya yang kecil. Kedua, di dalam terdapat kelompok-kelompok kerja atau staf ahli. Yang ketiga, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Yang kelima, pengawasan dilakukan secara ketat. Lalu yang terakhir, biasanya diterapkan pada organisasi yang besar yang memiliki wewenang yang sangat luas, yang tidak bisa di manajemen sendiri, seperti staf ahli presiden, staf ahli gubernur, staf ahli bidang ekonomi, dan lain-lain. Next. Lalu yang selanjutnya, organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komunitas ini lebih mengutamakan pimpinan, yang artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif atau presidium atau plural eksekutif, dan komunitas ini bersifat manajerial saja. Biasanya pada organisasi yang memiliki tujuan sementara, seperti organisasi kegiatan sekolah, kegiatan bersih desa, panitia konser, dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri dari organisasi lini dan fungsional, yang pertama, spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. Yang kedua, pembagian kerja dan wewenang yang tidak dapat dibedakan dengan tingkat eselon. Struktur organisasi tidak begitu kompleks, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi, dan para petugas dan anggota lainnya. Lalu yang ketiga, struktur organisasi secara relatif tidak permanen. Organisasi ini hanya dipakai sebagai suatu kebutuhan atau kegiatan tertentu. Lalu tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. Semua pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Dan terakhir, para pelaksana dikelompokkan menurut tugas-tugas tertentu dalam suatu bentuk satuan tugas. Next. Ya, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Wildan. Oke, lalu berikutnya adalah konsep kelompok. Paguyuban Gemeinschaft dan Patembayan Gesellschaft. Yang pertama, paguyuban Gemeinschaft. Kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Tonis menggambarkan dalam paguyuban hubungan antara anggotanya bersifat intim, pribadi, dan eksklusif. Dalam paguyuban juga mengenal adanya solidaritas organik, di mana solidaritas ini mengikat setiap anggotanya, biasanya pada ikatan darah, kesamaan tempat, dan ideologi. Lalu yang kedua, Patembayan Gesellschaft. Sekelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Tonis menggambarkan dalam Patembayan sebagai kehidupan publik, di mana individu-individu hadir bersama, namun masing-masing memiliki kemandirian. Dalam Patembayan mengenal adanya solidaritas mekanik, biasanya pada ikatan bisnis, sponsorship, atau relasi yang tidak tetap. Lalu ada pembagian dalam kelompok. Ada yang formal dan informal. Yang formal yaitu ada diciptakan untuk tujuan tertentu yang jelas, lalu pembentukannya disengaja dibuat, lalu strukturnya jelas. Kemudian hubungan antar anggota bersifat profesional, arah komunikasi antar anggota ke arah yang jelas, dan biasanya pada kelompok koperasi, RT dan EW, PKK, dan lain-lain. Lalu informal, terbentuk dengan sendirinya, lalu keanggotaannya bersifat sukarela, tidak memiliki struktur organisasi yang baku, hubungan antar anggota bersifat personal atau kepribadian, lalu komunikasi antar anggota dalam kelompok bersifat ke segala arah,
dan biasanya pada kelompok arisan, kelompok motor, kelompok musik, dan lain-lain. Lalu, kontingensi gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Menurut teori atau model kontingensi Federal 1997 yang sering disebut teori situasional, karena pada teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Federal melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam satu kevakuman sosial atau lingkungan. Ya, sekian dari kelompok kami.